Bugis itu ada istilahnya begini kalau menjual, mula balu. Gitu. Pernah dengar? Kalau orang Bugis tahu betul itu, mula balu. Karena biasa kalau menjual biar bukan penjualan pertama, bilang juga mula balu. Nah, ini alasannya saja itu. Ini tahu apa yang dibilang mula balu? Hah? Hah? Pelaris. Iya, kalau pelaris bagaimana caranya? Mula balu itu kan pembeli pertama ya. Jadi pas buka toko ada orang pertama masuk membeli, itulah dibilang mula balu. Uangnya itu diapakan? Kira-kira dilipat. Itu informasinya benar, tapi salah mengamalkan, Pak. Ulama dulu mengatakan, iro mula balu'e langsung mutaroh. Artinya, pembeli pertama ambil di situ baru langsung kau sedekahkan. Kalau kita lipat. Itu masalahnya, Pak. Makanya saya bilang ini ilmunya sampai tapi caranya yang salah. Kenapa dikatakan mula balu? Memang titip langsung kepada Allah. Orang yang mengambil pembelian pertama, tidak usah semuanya, misalnya 20.000, ambil 5.000 baru niatkan sebagai tolak bala dan juga untuk kelancaran usaha. Kemudian masukkan ke celengan. Itulah yang dimaksud mula balu. Setiap yang kau ambil pertama langsung kau titip ke Allah, maka lihat, usahamu tidak akan jatuh. Itu kuncinya, Pak. Kalau kita dilipat baru disimpan, makanya usahanya macet. Kan begitu. Makanya saya bilang itu kekeliruan kita. Jadi kadang-kala kita itu keliru dalam memahami sesuatu. Itu ilmunya sudah sampai ke kita, tapi caranya itu yang tidak kita jalankan. Makanya saya sampaikan, usahakan gunakan ini kunci. Makanya itu kenapa ada sedekah subuh. Kita kembali, kenapa ada sedekah subuh? Karena itu tadi, sebelum kau beraktivitas, dahulukan bersedekah. Karena Rasulullah sudah mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, maka tidak akan pernah sedekah didahului oleh balak. Makanya sebelum kau beraktivitas, sedekah. Makanya disebut sedekah subuh. Karena sebelum kita beraktivitas ini untuk mencari rezeki, maka lakukan sedekah sebagai tolak bala, keselamatan. Kenapa Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah itu menolak bala, bukan menghilangkan bala, ya, menolak. Jadi jangan katakan kalau saya sudah sedekah sudah tidak kena bala. Udah, masih kena itu. Cuma menolak sesuatu yang keras bisa menjadi lembut. Ada orang, Pak, mestinya dia jatuh di jalan. Tapi karena dia bersedekah, jatuhnya nanti kalau dia standar motornya. Iya, saya sering kasih tahu. Itu bisa kita pikirkan, Pak. Saya sering kasih tahu. Kenapa mobil kita rusak? Karena rezekinya bengkel mau diambil. Analisa sederhana. Kenapa kita sakit lutut? Ya rezekinya dokter. Karena kalau celengan lewat kita tidak isi. Kan itu kuncinya. Jadi keluarkan memang haknya orang, berikan memang sebelum kau kena musibah. Kan sebenarnya rezeki itu sudah diatur, Pak. Cuma ada yang dititip Allah ke kita supaya kita bisa serahkan ke yang lain. Makanya kita disebut sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Kalau kau memberi banyak, serahkan juga ke yang berhak. Kalau kau tidak serahkan, saya akan pindahkan. Kalau kau ambil lebih, saya akan paksa kau ambil. Kan begitu. Sama dia anak kita. Kalau ada anak kita bilang kau bagikan ke adikmu, baru dia tidak bagikan. Ada 5 anak kita, satu dikasih, bilang ini uang 50.000, bagikan 10.000, 10.000. Atau dia mengatakan ini bagikan 5.000, kau ambil lebihnya. Tapi dia tidak bagikan, pasti kita paksa. Bagaimana caranya? Wah, saya harus ambil ini. Nah, makanya Allah juga sebenarnya begitu caranya, karena rezeki itu harus keluar, karena memang bukan hak kita, maka caranya dari situ kadang musibah datang. Bawa mobil, terbalik mobilnya, rezekinya bengkel. Kan begitu. Makanya sebelum kena musibah keluarkan memang. Kalau bapak keluarkan lebih banyak dari yang semestinya, maka Allah akan memberikan kembali yang lebih banyak. Dia tidak akan. Makanya Rasulullah sudah katakan tidak ada orang fakir karena sedekah. Tidak ada. Karena kalau lebih kau serahkan, Allah akan kembalikan. Dan ingat, Allah sudah janji, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kau kasih saya 1, saya akan kasih kau 10. Jadi kalau bapak punya uang 10.000, bapak sedekahkan 1.000, berapa? Jadi tinggal berapa? Hah? Oh, salah matematikanya ini. Kalau bapak punya uang 10.000, kemudian bapak sedekahkan 1.000, jadi tinggal berapa?
19.000. Karena di tangan Allah kita sudah titip ke Allah 10.000. Masih ada 9.000 kita pegang. Yang 10.000 ini tadi yang dititip ke Allah, itulah yang kita minta pada saat berdoa. Ya Allah, mudahkan usahaku, aku melakukan kebaikan atas janjimu, maka aku memohon kepadamu. Itulah yang disebut dengan doa sedekah. Bedakan niat, bedakan doa. Sama aja dengan mau tidur, bedakan doa tidur, bedakan niat tidur. Kalau bapak niat doa tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau niat tidur, kenapa? Saya tidur lebih dulu supaya bisa bangun sholat tahajud. Itu niatnya. Tidurnya orang yang berniat bangun sholat tahajud, berapa lama dia tidur, segitu juga dihitung ibadah di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud Rasulullah, ada umatku yang tidur tapi dihitung sholat sunnah di hadapan Allah. Jadi tidur itu ada 3, Pak. Ada tidur yang bernilai, dianggap di sisi Allah itu sholat. Makanya bapak kalau tidur saja, tidur bismillahirrahmanirrahim, tidur, itu tidak dapat apa-apa, cuma dapat doanya. Bangun nanti palingan dapat. Kalau bapak mau tidur 10 jam, dihitung sholat sunnah 10 jam di hadapan Allah, begitu caranya. Niatkan tidur untuk bangun sholat tahajud. Kemudian yang kedua, tidurnya orang yang mengistirahatkan diri dari ibadah. Sudah sholat tahajud, kemudian mau tidur, maka niatkan bahwa saya mau istirahatkan diri untuk bangun sholat subuh. Tidur kembali, berapa lama kita tidur, itu dihitung ibadah. Makanya kan tidur terbagi, ada tidur ilahiyah, ada tidur syaitaniyah, ada tidur sunnatullah. Kalau ngantuk sekali baru tidur, sunnatullah. Kalau khutbah orang baru tidur, itu syaitaniyah. Itu ada kan begitu. Baru assalamualaikum, khatibnya langsung. Itu jadi nanti bilang barakallahu, langsung begini matanya. Itu syaitaniyah itu. Ada juga tidur ilahiyah, tidurnya orang yang tidak mau berdosa. Dari sinilah ulama mengatakan, bukan hadis Pak ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Karena satu-satunya perbuatan yang tidak melakukan perbuatan dosa itu cuma tidur, Pak. Orang sholat bisa berdosa kalau dia jengkel sama imam, panjang sekali bacaannya, tidak mau pilih rukun, itu jadi masalah. Itu bisa berdosa, padahal dia sudah sholat, bisa berdosa. Orang yang puasa itu bisa berdosa, Pak. Ketika melihat begini, tapi orang yang tidak ada dosanya itu orang tidur. Adakah dosanya orang tidur? Tidak ada. Bagaimana mau berdosa? Tidak bisa gosip. Makanya kalau ada orang tidur demi untuk tidak berdosa, orang yang berpuasa, kalau Indonesia itu Pak memang lebih bagus tidur daripada selalu buka HP, Facebook, dan lihat urusannya semua orang. Ada lewat iklan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sesekali juga janganlah pakai HP membaca Al-Quran. Karena program Al-Quran itu ada yang saya pernah dapat satu informasi, dan ini Pak bahwa di aplikasi Al-Quran itu ada yang sengaja membayar dengan iklan yang begitu mahal supaya bisa masuk ke situ di iklan Al-Quran. Tapi bukan iklan Al-Quran, itu iklan perempuan pakai celana pendek. Kita sudah buka Quran, dapat orang pakai celana pendek di handphone toh. Makanya kalau saya lebih baik pakai Al-Quran. Bapak pegang HP dengan pegang Quran itu tidak sama pahalanya. Memegang saja Al-Quran itu sudah 2.000 hasanat. Baru dibaca Pak, baru dipegang. Tapi jangan juga selalu dipegang saja baru pergi, itu juga jadi masalah. Jangan bilang wah pahalanya ada Pak Ustaz, pegang saja begini baru pergi. Ini orang malas betul ini. Iya, jadi memegang saja Al-Quran itu sudah 2.000 hasanat, 2.000 pahalanya. Itu saking mulianya Al-Quran. Belum dibaca. Bapak pegang HP itu tidak dapat. Makanya mengaji dengan handphone itu masih sahkan. Itu betul ayat-ayat Quran, tapi jangan hukumi handphone itu Al-Quran. Kalau bapak hukumi handphone adalah Al-Quran, bahwa itu fatal, tidak bisa masuk WC itu. Jadi kalau bapak mau masuk WC, HP-nya disimpan di luar. Kalau keluar, insya Allah hilang. Jadi masalah. Ya, kan ada alasan mengatakan, kalau filenya kan Al-Quran juga Pak Ustaz. Kalau file kita hukumi Al-Quran, penghafal Al-Quran juga tidak boleh masuk WC, karena di otaknya itu juga file. Kan begitu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk handphone itu memang filenya adalah ayat-ayat Quran, tapi tidak bisa dihukumi Al-Quran. Nah ini makanya kalau bapak mau mengaji pakai Quran Rasulullah, jangan pakai Android. Ada juga sekarang kan sistem ya mudah-mudah semua di HP. Ustaznya juga pakai YouTube. Nah makanya
saya sering sampaikan, memang perlu kita ngaji di YouTube, tapi perlu juga kita punya guru. Ada beberapa ulama kita yang ada di Sorong yang mestinya kita ke situ belajar. Panggil mereka menyambung sanad ilmu. Penting itu Pak, menyambung sanad ilmu. Karena ulama itu bisa memberi syafaat. Bukan seperti saya. Ulama kalau di Kalimantan ayah kayak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Itu bisa memberi syafaat Pak. Kalau di NU saya ngikutnya ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena ulama-ulama waliullah seperti itu. Kalau yang di Mangkoso, yang DDI ya guru kayak Abdul Rahman Abu Dalil. Kalau Asadi ya guru Sa'adat. Ulama seperti itu bisa memberi syafaat. Karena yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga ulama. Ulama-ulama khusus itu. Kemudian yang keempat yang bisa juga memberi syafaat itu anak perempuan. Karena ada hadis Nabi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Nah, makanya kalau bapak punya anak laki-laki ya sabar. Ya, harus hafal Quran dulu toh. Iya. Kalau anak perempuan Pak, yang penting sholat, insya Allah kita dapat. Nah, makanya 2 atau 3 kata Nabi. Jadi kalau makanya saya dulu ketika ngaji tasawuf sama guru Tasenur, dia bilang, nak nanti kalau sudah menikah, usahakan bikin anak perempuan dulu. 2 baru laki-laki kalau mau. Atau 3 anak perempuan baru 1 laki-laki. Saya bilang, wah tidak bisa itu. Kita tidak tahu bagaimana yang dikasih Allah. Dia bilang gampang. Ah, ini saya kasih ilmunya. Kalau mau anak perempuan, itu saya kasih tahu Pak. Sebelum berhubungan tes napas. Kalau napas kanan yang kuat kemudian tinggal, itu dipastikan laki-laki dan itu terbukti Pak. Kalau napas kiri itu perempuan. Dan saya tahu betul bahwa ilmu ini masuk di ilmu hikmah. Ada beberapa di ilmu hikmah itu Bapak harus memang tahu. Orang dulu itu kan kenapa dilarang, kenapa ada larang begini, kenapa. Itu semua sudah Pak. Ada memang penjelasannya itu. Ulama-ulama kasyaf itu sudah tahu. Sama dengan sholat sunat subuh. Kalau orang sholat sunat subuh, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa, itu tidak akan kena penyakit tulang. Sakit lutut dengan sakit punggung itu tidak kena. Itu doa hikmahnya itu. Itu alam nasrah dengan alam tara kaifa. Kalau dia baca alam nasrah rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang mau merusak kita, itu tidak akan sampai. Itu ada di kitab itu Pak. Kemudian itu hadis Nabi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Kalau yang di Asinatul Asrar itu beda. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, itu sama dengan kalau bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna hadis rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, makanya Bapak kalau mau pilih surah salat sunat subuh ini ya, sesudah azan subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua itu obat tulang. Kalau Bapak tidak mau kena penyakit tulang, penyakit punggung dengan lutut, amalkan itu. Istiqomahkan. Dan orang yang mengamalkan itu dipanjangkan umurnya. Nah, itu Bapak lampai sunat. Alam nasrah dengan alam tara kaifa. Kalau alam nasrah rakaat pertama, ini di hadis Nabi, di kitab Imam Al-Ghazali, li'ila fi Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang mau merusak kita, makanya orang yang di politik Pak pakai ini. Yang banyak lawannya pakai ini. Nah, kalau yang ketiga di kitab Hasinatul Asrar, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka itu sama pahalanya kalau bersedekah emas seperti bumi besarnya. Nah, Bapak mau ambil yang mana? Obat lutut? Keselamatan atau pahala? Kalau mau ambil semua, gabung. Rakaat pertama alam nasrah baru baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua li'ila fi Quraisyin alam tara kaifa baru surah Al-Ikhlas 3 kali, dapat semua itu. Ah, itulah yang disebut dengan wirid salat sunat subuh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.